Mau paham kalau jeda pertandingan di round 3 emang terhitung masih lama, yakni Maret serta Juni 2025. Meskipun begitu, kondisi tersebut yang mungkin akan semaksimal mungkin dimanfaatkan PSSI untuk nge-push, memperbaiki segala hal yang dianggap kurang. Jelas apapun pasti dilakukan, mengingat 4 laga sisa nanti sangat-sangat krusial untuk menentukan nasib Indonesia ke Piala Dunia. Maka dari itu, selain melakukan perubahan di jajaran pelatih, salah satu hal lainnya untuk mempersiapkan tim dengan oke adalah dengan menambah kekuatan. Tentu kita tahu kalau Pak Erik bilang yang prosesnya kemungkinan besar bisa diurus cepat ya oleh Rummenigge. Sedangkan Jairo masih dalam tahap upaya. Namun sejatinya masih ada satu nama lagi yang kayaknya akan menjadi kejutan terakhir alias tambahan pemain terakhir setidaknya untuk bisa main di bulan Maret. Dia adalah Emil Audero. Jelas kabar soal Emil ini seketika masih mendapatkan tanggapan pro kontra terkait ucapan masa lalu bapaknya. Dan Marten Pas, diketahui juga kita tahu udah pernah memberikan jawaban sekaligus tantangan terkait kans persaingan dengan Emil Audero di bawah Mistar tim Garuda. Tak bisa dipungkiri dengan semakin meroketnya prestasi timnas Indonesia, maka sejatinya semakin banyak pula pemain keturunan yang menyatakan siap bergabung. Tentu saja, situasi ini sungguh berbeda ketika timnas berada dalam era kegelapan, terutama saat masa dualisme PSSI yang membuat timnas Indonesia hancur lebur ketika itu sampai-sampai jadi bahan hinaan tetangga. Yap, di masa itu wajar sih jika timnas Indonesia benar-benar dipandang sebelah mata oleh pemain-pemain keturunan. Akan tetapi, ya hitungannya sejak masuk ke era Pak Iwan Bule yang kemudian disempurnakan oleh Pak Erick Thohir hingga sekarang, pelan-pelan citra timnas Indonesia benar-benar jos gandos. Dan di titik sekarang ini, di atas kertas, dari sisi materi pemain, timnas Indonesia sejatinya udah layak dipertimbangkan untuk bersaing di kawasan elit Asia. Apalagi setelah sekarang, dengan peluang Indonesia untuk masuk Piala Dunia masih terbuka, membuat para pemain keturunan merasa kalau timnas Indonesia memang udah berada di arah yang benar. Itulah mengapa pemain seperti Ole Rummenigge akhirnya mau untuk membela timnas Indonesia setelah melalui beragam proses alot yang mana situasinya hampir sama dengan Kevin Dix ataupun Messi Lakers. Ya, melihat sekarang situasinya udah masuk ke situasi genting, mengingat 4 laga sisa round 3 begitu krusial. Tentu saja PSSI akan melakukan apapun agar timnas tampil maksimal. Termasuk mengambil resiko besar mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Targetnya sudah pasti, mengambil 6 poin di kandang atas Bahrain dan China, lalu meraih minimal 1 poin dari kandang Australia. Walaupun sejatinya kans meraih 3 poin di sana juga terbilang cukup masuk akal. Maka dari itu, selain nama Ole Rummenigge, ada juga Jairo Redowald yang menurut Pak Erik juga sedang diupayakan udah bisa tampil di bulan Maret. Emang sih kalau Jairo ini sebenarnya udah menyatakan minat buat jadi WNI dan dia mengaku selalu ngikutin gimana perkembangan tim Garuda sejauh ini. Namun faktor cedera panjang ketika itu yang disinyalir membuat prosesnya tersendat. Kini dengan kondisi yang telah pulih dan selalu jadi starter di klubnya, membuat Jairo diyakini akan segera bisa menjadi tambahan amunisi buat lini tengah timnas Indonesia. Dan jika kita punya Ole maupun Jairo, maka secara komposisi, kebutuhan gelandang bertahan dan striker sejatinya udah bisa terpenuhi. Yap, di tengah penantian kabar lanjutan soal Ole dan Jairo,
ada nama Emil Audero yang kembali muncul dalam topik perbincangan. Yang mana semua berawal setelah videonya saat ngobrol dengan salah satu orang Indonesia bernama Agam viral di sosial media. Nah, dalam pertemuan yang itu, Mas Agam bertanya nih tentang kans bagi Emil gabung ke Timnas Indonesia. Dan meskipun dalam video itu suara Emil agak nggak jelas ngomong apa, tapi menurut Mas Agam, Emil emang sejauh ini cukup aktif ngikutin perkembangan Timnas, hanya saja setelah pertemuan dengan Pak Erik ketika itu, belum ada tindak lanjut lagi mengenai prosesnya gimana. Kemudian Mas Agam juga menjelaskan kalau Emil bilang suatu kebanggaan kalau bisa main buat Timnas Indonesia. Dan dia juga bilang, let's see, but hopefully. Wah, ramai dong ketika itu. Dan baru-baru ini Emil muncul lagi ketika muncul dalam sebuah video wawancara yang berkaitan seputar Indonesia. Nah, yang menjadi perhatian utama jelas adalah kalimat di akhir yang Emil ucapkan, yakni sampai jumpa. Tentu saja, ini membuat asumsi publik tanah air menjadi semakin liar. Gak sedikit yang beranggapan kalau Emil akan jadi pemain terakhir yang diupayakan gabung untuk main di bulan Maret barengan sama Gerbong Ole dan Jairo. Tentu saja, ini membuat asumsi publik tanah air menjadi semakin liar. Gak sedikit yang beranggapan kalau Emil akan jadi pemain terakhir yang diupayakan gabung untuk main di bulan Maret barengan sama Gerbong Ole dan Jairo. Tapi seperti biasa, pro kontra pun berdatangan. Di mana rata-rata yang kontra masih mengkaitkan dengan ucapan ayah Emil yang ketika itu cukup nyelkit. Tapi ya gimana ya, faktanya kondisi PSSI pada masa itu emang bapuk pol dan seolah gak kelihatan punya masa depan. Dan kalau Mimin pribadi, kalau Emilnya oke, ya kenapa enggak? Masalah bapaknya itu kan udah terjadi, ya mau gimana lagi? Toh akhirnya yang main di atas lapangan kan Emil, bukan bapaknya. Selama dia perform, ya yang untung kan timnas juga, kan gitu. Dan Emil pun sadar kok perihal pro kontra yang ada, yang mana baginya itu merupakan hal normal yang nggak bisa dihindari. Terima kasih banyak to all the people and to Indonesian fans. Sampai jumpa. Yap, soal performa Emil, emang sih dalam kurang lebih 2 musim terakhir, performanya boleh jadi pasang surut alias gak konsisten. Musim lalu aja ia cuma main 6 kali buat Inter Milan, dan di musim ini ia baru main 8 kali bagi Como di Serie A. Tapi bagaimanapun, Emil Audero diprediksi bakal bisa kembali menemukan form terbaiknya lagi, mengingat usianya yang terhitung masih muda sebagai kiper. Dan menurut info terbaru, ia sedang diincar tim Serie A lainnya, Empoli, yang siap memberinya garansi tampil reguler. Jika itu terjadi, ya udah bagus dong. Nah, soal jam terbang sendiri, ayolah, harusnya kalian juga udah tahu. Dan boleh jadi, masa terbaik Emil di Serie A adalah saat membela Sampdoria. Di sana ia didapuk sebagai kapten tim serta memainkan 169 pertandingan. Nah, misal Emil fix gabung ke timnas, tentu secara kedalaman skuad Indonesia akan sangat jos punya 2 kiper yang kualitasnya grade A. Karena fair aja, kalau kita cuma ngandelin Marten Pas, itu akan sangat riskan, mengingat dalam sepak bola, hal apapun bisa terjadi. Walaupun pastinya kita semua berharap yang baik-baik aja, kan gitu. Ingat nggak, pas Marten dikabarkan sempat cedera pergelangan tangan pas mau lawan Bahrain serta China? Ketar-ketir kan? Makanya jika kita punya 2 kiper grade A, minimal kita bisa tenang. Di sisi lain, saat ditanya mengenai kemungkinan bersaing dengan Emil, Bang Marten mengaku sama sekali nggak masalah. Bahkan secara tersirat, Marten menantang Emil untuk sama-sama bersaing memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia andai nantinya ia bergabung. Baginya kepentingan tim harus diutamakan dari kepentingan pribadi. Karena kalau disuruh egois-egoisan, semua pemain pastinya ingin main. Everyone who wants to come and play for Indonesia, I feel welcome. I think if you play for Indonesia, there's no ego involved. It's about the greater goal for the country. So who has the best task to do that job, that duty, should be picked. Sementara itu soal Emil, Pak Erik sendiri juga udah pernah menjelaskan kalau peluang Emil membela Indonesia sangat terbuka. Tapi sekali lagi, Pak Erik gak mau memaksakan karena semua harus datang dari hati sang pemain itu sendiri. Seperti pemain-pemain yang udah ada di timnas Indonesia saat ini, kan gitu. Sama ke Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan. Karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau membela merah putih. Itu yang kita harapkan. Dan silahkan cek para pemain yang ada di tim nasional ini, ya,
jangan ada stigma pemain bayaran, bahwa mereka semua memang mau bela merah putih. Bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada uang-uang, semua transparan, semua mereka ingin membela merah putih. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya mau itu Ole, Jairo, atau Emil, kalau mereka siap ya udah gas. Gak usah ini itu, yang penting tunjukkan semuanya di atas lapangan. Dan di atas kertas, kalau 3 pemain tadi masuk, sudah pasti peluang Indonesia bahkan untuk bisa ambil 9 poin dari Australia, Bahrain, dan China jauh lebih terbuka. So intinya, memang pertandingannya masih lama yaitu Maret dan Juni 2025. Tapi kalau semuanya bisa dipersiapkan dengan maksimal, Mimin yakin hasilnya juga akan maksimal kok. Abaikan aja ujaran-ujaran kocak dari mereka-mereka yang kesannya ingin memecah belah. Mereka emang punya hak bicara, tapi kita juga punya hak untuk mengabaikan. Fokus ke hal-hal yang baik aja. Termaksud ya udah pasti, soal jajaran pelatih baru yang suka nggak suka harus kita dukung. Oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.